Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watona. Saya dari kelas A Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, menjelaskan tentang tugas hukum internasional, tentang apa peran Palestina dan Israel itu bisa disebut dalam hukum internasional. Sejarah konflik Palestina dan Israel. Konflik Palestina dan Israel selama ini lebih banyak dibahas dalam perspektif hubungan internasional. Meski demikian, sebagaimana sengketa antar negara, konflik ini juga kental dengan dimensi hukum internasionalnya. Beberapa fakta hukum yang relevan dalam hukum internasional adalah pada saat proses kolonialisasi pasca Perang Dunia Kedua, wilayah sengketa atau Palestina secara keseluruhan berada di bawah Inggris British Mandate for Palestine 1920 sampai 1948. Ini berarti rakyat Palestina berhak atas penentuan nasib sendiri, self-determination, untuk merdeka dari Inggris. Kedua, Inggris sebagai pemegang mandat gagal menangani konflik antara komunitas Arab dan Yahudi di Palestina tentang masa depan negara baru ini, lalu kemudian menyerahkan persoalan ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak 1948, berhenti sebagai pemegang mandat. Ketiga, Majelis Umum PBB mengambil alih sengketa ini dan mengeluarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor A-181/2 dan Persian Plan tanggal 29 November tahun 1947. Resolusi PPB 181. Rencana ini ditolak oleh komunitas Arab dan negara-negara Arab. Keempat, pada tahun 1948, komunitas Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel dan mulai mengokupasi secara perlahan-lahan wilayah Palestina. Kelima, gagalnya intensif PBB tersebut melahirkan kevakuman kekuasaan di Palestina dan berdirinya negara Israel memicu perang Israel dan dengan negara-negara tetangga pada 1948. Pasca perang ini, Israel berhasil menguasai secara de facto wilayah yang semula ditetapkan untuk Israel. Dalam resolusi PBB 181 serta hampir 60% dari wilayah yang ditetapkan untuk Palestina, pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Adapun norma hukum internasional yang berlaku sejak Perang Dunia Kedua yang relevan dengan sengketa ini adalah pertama, norma self-determination yang memberikan hak pada wilayah yang masih berada dalam penguasaan kolonial untuk dikemerdekakan. Kedua, norma uti possidensi juris, yaitu batas-batas wilayah yang dikemerdekakan itu harus identik dengan batas wilayah kolonial. Prinsip ini diperkuat oleh pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) dalam Advisory Opinion of Legal Consequences of the Separation of the Caicos Archipelago from Mauritius in 1965. Menurut ICJ, norma self-determination juga mengharuskan wilayah kolonial dikemerdekakan secara utuh dan tidak boleh dipecah-pecah. Ketiga, norma non-use of violence, yaitu penggunaan kekerasan telah diharamkan untuk memperoleh wilayah. Larangan ini mulai berlaku sejak Piagam PBB 1945 dan ditegaskan melalui Declaration of Principles of International Law Concerning Family Relations and Cooperation among States in accordance with the Charters of the United Nations atau Declaration on Friendly Relations. Selanjutnya, norma-norma tersebut diimplementasikan
ditegakkan melalui berbagai resolusi PBB dan perjanjian-perjanjian internasional seperti Oslo Accord 1993, di mana Israel mengakui kekuasaan Palestina atas wilayah Gaza dan West Bank. Penegakan hukum internasional tidak memiliki institusi penegakan hukum sebagaimana layaknya hukum nasional. Oleh sebab itu, penegakan atas pelanggaran hukum ini diserahkan kepada negara-negara dalam bentuk reaksi atau respon baik secara sendiri maupun kolektif atau melalui PBB atau organisasi regional. Respon negara akan berkarakter persistent objection atau penolakan secara precision, atau sebagai lawannya recognition atau pengakuan. Kedua respon ini akan menentukan keabsahan klaim Israel. Reaksi mayoritas negara saat ini memperlihatkan persistent objection terhadap tindakan Israel. Dalam sistem hukum internasional, penolakan semacam ini akan mengalami klaim sepihak. Israel menjadi sah. Ini berarti pendukung di faktor Israel di wilayah okupasi, termasuk kebijakannya memindahkan ibu kota ke Yerusalem, tepat dianggap tidak sah menurut hukum internasional. Inilah yang merupakan akar konflik Palestina dan Israel. Makanya kenapa mereka itu terjadi peperangan. Di sisi lain, negara-negara juga dilarang memberikan pengakuan atas situasi yang lahir dari pelanggaran serius terhadap norma ius cogens atau Parliamentary Norm of General International Law. Larangan tersebut merupakan kebiasaan internasional yang terkodifikasi dalam pasal 40 ayat 2 UNILC Draft Article of Responsibility of States for International Wrongful Act 2001 ICJ dalam advisory opinion of law, misalnya melarang negara-negara mengakui situasi ilegal yang terlahir dari perbuatan Israel tentang pembangunan tembok di wilayah okupasi. Pengakuan Amerika Serikat atas kebijakan sepihak Israel yang memindahkan ibu kota ke Yerusalem tahun 2017 lalu juga mendapatkan penolakan dari 128 Majelis Umum PBB pada saat dilakukan voting terhadap resolusi Majelis Umum PBB nomor A-10-L-22 tahun 2017. Reaksi mayoritas negara ini menegaskan bahwa penetapan status Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak sah menurut hukum. Dalam hal ini, pelanggaran hukum internasional oleh Israel melahirkan pembatasan tertentu bagi reaksi negara-negara. Untuk itu, maka sangat keliru jika sebagian publik baru-baru ini mendesak Indonesia untuk tidak mendukung satu pihak alias bersikap netral. Selain itu, karena alasan konsistensi politik luar negeri Indonesia, hukum internasional justru mengharuskan Indonesia untuk melakukan pemihakan terhadap penghormatan atas hukum internasional itu. Tidak ada pilihan lain. Mendukung Israel dengan statusnya saat ini sebagai pelanggaran hukum internasional justru menetapkan Indonesia sebagai negara turut serta dalam pelanggaran ini. Penyelesaian konflik ini hanya dapat terjadi jika hukum internasional sudah merestuinya. Dalam hal ini, negara-negara memberi pengakuan atas setiap apapun solusi yang disepakati oleh kedua negara yang berkonflik. Sayangnya, kesepakatan ini belum berhasil dicapai sehingga eskalasi konflik terus terjadi. Eskalasi konflik yang terjadi belakangan ini bukan merupakan akar konflik, melainkan akibat dari akar konflik yang sudah dan akan terus berlangsung melalui berbagai macam pemicu dan hanya akan berhenti jika akar konflik itu terselesaikan. Keperkasaan Israel atas Palestina yang lemah tidak dengan sendirinya menyelesaikan konflik ini. Ini membuktikan bahwa logika hukum internasional might cannot make right, but right
Might sulit dibantah. Indonesia bersama negara-negara lainnya telah menawarkan penyelesaian sengketa ini. Selain mendorong pengakuan atas Palestina sebagai negara, Indonesia juga mendukung intensif PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina dan Israel berdasarkan solusi dua negara. Jadi segitu aja, demikian jawaban pendapat dan jawaban dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.